Cek. Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Jumat 8 Mei 2020 dari Gedung Gereja Jemaat Laheroi Balikpapan. Kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 410 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Tenanglah kini hatiku. Dan pemberitaan akan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan dan pemeliharaannya. Kita berdoa.
kami menghampiri akan tahta kekudusan-Mu ya Allah. Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengorbankan dirinya kepada kami semua, dan Engkau telah menganugerahkan kepada kami keselamatan dan hidup. Itulah yang menjadi pegangan dan dasar bagi kami ya Allah, untuk senantiasa datang dan memohon kekuatan, terutama dalam kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman-Mu. Engkau tuntun juga seluruh sidang jemaat-Mu, di mana saja mereka berada, bahkan dalam mengikuti ibadah pada saat sekarang ini. Kiranya Tuhan menopang dengan Roh Allah yang kudus. Berfirmanlah kepada kami ya Allah. Kami akan mendengarkan sabda-Mu dalam kekuatan Roh Allah yang kudus, di dalam Yesus Kristus, Tuhan Gembala Agung bagi kami semua. Amin. Kita akan membaca pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari dalam Keluaran 31 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di dalam Perjanjian Lama kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak, urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah perintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita dengan tema Tuhanlah sumber keahlianku, puang otokna kamaletianku. Karunia, bakat atau talenta diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia, dan Tuhan memberikannya secara berbeda-beda bagi setiap orang. Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasehati. Surat kiriman Rasul Paulus 12 ayat ke-6 sampai yang ke-8.
Musa diberi karunia oleh Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk membuat perkakas kemah suci. Karunia itu diberikan kepada Bezalel dari suku Yehuda dan juga kepada Aholiab dari suku Dan. Allah memenuhi Bezalel dengan roh Allah sehingga ia dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kehendak Allah. Bezalel dikaruniai keahlian untuk merancang peralatan yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga, serta menatah batu-batu permata dan mengukir kayu. Di samping Bezalel ada juga Aholiab dan pengrajin-pengrajin lainnya yang juga mendapatkan keahlian dari Allah. Aholiab dikaruniai keahlian untuk menenun kain ungu dan kain yang berwarna-warni, kain kermisi dan lenan halus. Keahlian Bezalel dan Aholiab dikuduskan oleh Allah dengan menaruh rohnya dalam hati mereka sehingga mereka mampu membuat kemah suci dan perabotannya sesuai kehendak Allah. Kita semua punya karunia atau talenta yang berbeda-beda. Yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu, pakailah setiap talenta itu untuk melayani Tuhan dengan baik dan benar dalam kehidupan kita di dunia ini. Roh Kudusnya selalu Ia menganugerahkan bagi kita agar kita senantiasa dimampukan untuk melakukan karunia-karunia itu untuk kemuliaannya. Amin. Untuk memasuki doa syafaat, kita akan mendoakan dengan beberapa pokok-pokok di tengah-tengah jemaat. Pertama, jemaat yang berulang tahun, yaitu Vincent Sampesalu, Jameson Yesaya Batara. Yang kedua, warga jemaat dalam keluarga dan aktivitas. Yang ketiga, upaya pencegahan virus COVID-19. Yang keempat, orang tua dari Franz Yones yang sudah lama mengalami sakit. Yang kelima, kerinduan keluarga Eti Pelulungan, semoga dikaruniai keturunan. Yang keenam, harapan Ana Mariana dan Marcella untuk seluruh keluarga selalu dikaruniai kesehatan yang baik. Mari kita berdoa syafaat. Di hadapan-Mu, ya Allah, kami kembali datang bersyukur atas perkenanan bagi kami di dalam menyapa Allah, dan juga di dalam kami datang beribadah kepadamu dan bersekutu denganmu sama-sama dengan seluruh warga jemaatmu di mana saja mereka berada. Bagi yang mengikuti ibadah bersama-sama dalam kondisi saat sekarang ini, kami dari Jemaat Laheroi yang selalu mengadakan persekutuan ibadah, kiranya Engkau senantiasa memelihara kami semua, ya Allah, dalam segala keberadaan kami masing-masing. Terutama firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan kepada kami dan meyakinkan bagi kami bahwa pada diri kami ada talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan untuk kami kembangkan, dan kami akan melayani Tuhan dan saling melayani sesama di tengah-tengah kehidupan kami ini.
Kami telah dituntun oleh firman-Mu. Benar ya Allah bahwa Engkau telah mengurniakan talenta-talenta yang hendak kami kembangkan di dalam kehidupan kami demi kepelayanan dan demi kemuliaan dan kebesaran bagi Tuhan. Seperti yang telah kami boleh yakini dalam pemberitaan firman-Mu, Tuhan telah mengurniakan masing-masing keahlian. Tuhan memberikan kemampuan bagi kami. Kami masing-masing saling membagi kemampuan tersebut kepada sesama kami di dalam kehidupan kami dari saat ke saat. Juga ya Allah, dari tengah-tengah jemaat-Mu ini, kami boleh memperhadapkan berbagai sukacita permohonan di hadapan Tuhan. Bagi yang berulang tahun, Kau senantiasa karuniakan kekuatan dan pertumbuhan dan perkembangan. Bagi yang senantiasa mendambakan kasih sayang Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka, di dalam berbagai harapan-harapan yang mereka perhadapkan kepadamu, baik itu bersifat permohonan di hadapan-Mu ya Allah, apa yang hendak menjadi sukacita, kiranya Engkau senantiasa menyertai, berikan kesabaran dalam menanti apa yang mereka dambakan di dalam seluruh kehidupannya demi masa depan mereka. Kau juga ya Allah senantiasa berikan pertumbuhan dan perkembangan pada seluruh warga jemaat-Mu di mana saja mereka berada dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang mereka emban. Kau juga ya Allah senantiasa menyertai dan mengayomi tiap-tiap keluarga dan segala harapan-harapan yang dimohonkan kepadamu, agar menjadi pegangan bagi kami bahwa kami tidak kehilangan pengharapan dalam berbagai hal yang kami mohonkan kepadamu, seperti dengan pokok-pokok doa yang diperhadapkan yang telah kami sebut satu persatu di hadapan-Mu. Engkau jawab mereka di dalam berbagai keberadaan mereka di hadapan Tuhan. Mereka akan senantiasa merasakan bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa menjadi pengayom, senantiasa mendengarkan segala doa dan permohonan, dan tidak sia-sia kami berpengharapan dan memohon dan bersyafaat kepadamu ya Allah. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam kami beribadah dan mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa mengayomi kami. Ya Bapa di dalam surga, sertailah seluruh sidang jemaat-Mu, baik di rumah mereka masing-masing, bahkan di dalam tugas dan pekerjaan di mana mereka tersebar. Kau ayomi dan tuntun dan berkati dalam seluruh keberadaan hidup mereka dan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Terutama bagi kami ya Allah, dalam menghadapi kondisi yang belum memungkinkan bagi kami untuk saling menyapa satu dengan yang lain dalam berjabat tangan oleh karena penyakit yang sungguh-sungguh ini menakutkan kepada semua orang. Kiranya Engkau ya Allah meredahkan COVID-19 ini, agar kami semua rasakan bahwa Tuhan pemelihara yang setiawan memelihara kami. Bagi yang sakit, Tuhan berikanlah kesembuhan dan kekuatan. Dan kepada kami yang masih berada dalam kekuatan dan kesehatan dan tetap berada di dalam keberadaan yang baik, Tuhan senantiasa memberkati dan mengayomi kami, mengaruniakan kekuatan kesehatan yang baik kepada kami, supaya kami tetap prima di dalam kekuatan dan kesehatan. Bapa kami yang ada dalam surga, pada seluruh umat-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini yang bergumul dengan COVID-19 ini, kiranya ya Allah Engkau sungguh-sungguh memberikan jalan keluar dan memberikan penyembuhan kepada kami yang sakit, dan senantiasa memberikan ketegaran dan kekuatan kepada kami. Kau ya Allah
senantiasa berperan di dalam segala pengharapan bagi kami semua. Bapa kami yang ada dalam surga, inilah doa syafaat dan doa syukur kami yang kami boleh sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Yesus Kristus Tuhan kita senantiasa memberkati. Shalom. Selamat